Kita kembali ke Swallowed Star. Pada bagian sebelumnya di dalam pertarungan jenius sesi pertandingan Battle Royale, Hong harus tereliminasi karena ia dipertemukan dengan lawan yang terlalu kuat, sama seperti Lei Shen, dan itu adalah Rong Jun, sang jenius tiada tara. Lanjut ke giliran Luo Feng yang nasibnya tidak terlalu baik karena dalam sesi pertandingan yang terjadi ia langsung menjadi incaran para petarung yang berasal dari kerajaan Ganwu. Mereka membawa orang sekampung untuk mengeroyok Bang Condet. Kroco-kroconya sih gampang dihadapin, namun ada dua orang yang menyusahkan. Dan mereka adalah Fu Shijin yang memiliki kemampuan menyelimuti tubuhnya dengan domain logam, dan Fu Shiguan yang bisa menembakkan laser panas mematikan dari jarak jauh. Saat ini posisi Luo Feng tidak diuntungkan karena ia harus menghadapi serangan yang datang dari berbagai arah. Akan tetapi meskipun dihadapkan dengan situasi semacam itu, Bang MC terlihat masih bisa tersenyum, seakan-akan ia sudah memiliki metode untuk bisa keluar dari permasalahan yang menimpanya. Jadi setelah ia mendapatkan sebagian ingatan Golden Horn Behemoth yang berkaitan dengan evolusi bintang, dengan tujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kemampuan yang digunakan oleh Fu Shijin, Luo Feng malah mendapatkan inspirasi untuk menggunakan metode tersebut sebagai referensi. Ia akan mengkombinasikan kekuatan logamnya dengan senjata turunan Dewa Yanshen, menyelimuti senjata kuat tersebut dengan kekuatan domain logam. Tentunya itu akan membuatnya menjadi semakin kuat dan tahan banting. Dan ternyata benar saja, setelah mengaplikasikan metode tersebut, tidak hanya Luo Feng bisa menangkal serangan laser panas yang ditembakkan oleh Fu Shiguan, namun Luo Feng juga bisa memberikan damage yang cukup berat kepada Fu Shijin yang tubuhnya diselimuti oleh domain logam. Setelah mendapatkan pencerahan yang lebih mendalam tentang kekuatan logam, kini Luo Feng tidak lagi dibuat kesulitan oleh lawan yang beraninya main keroyokan. Bang Condet mulai membabat para krocok kerajaan Ganwu sebagai permulaan, dan lanjut melesatkan mode pedang ilusi untuk menghilangkan kedua lengan Fu Shijin dan kemudian mengeksekusinya. Dan sebagai penutup, Luo Feng melepaskan serangan pedang terbangnya dari arah samping ketika Fu Shijin mencoba untuk melakukan serangan secara langsung, tapi membuatnya meningsoi dalam sekejap. Pertarungan pun dinyatakan berakhir ketika hanya tersisa 10 dari total 100 orang. Luo Feng berhasil menuju ke sesi selanjutnya, membuat semua orang di pihaknya merasa gembira. Tapi untuk pihak lawan, mereka sudah pasti tidak senang. Mingyu sama sekali tidak menyangka bisa-bisanya pejuang yang baru mencapai level bintang sudah mampu menggunakan bentuk dari pedang ilusi dengan sempurna. Hanya mereka yang sudah memahami tentang hukum asal-usul logam dengan cukup mendalam saja yang bisa melakukannya. Dan nampaknya Luo Feng sudah mencapai tingkatan tersebut. Di planet Dragon Star, alien gembul yang merasa senang atas kemenangan Luo Feng sedikit merayakannya dengan bersulang. Dengan ini maka Luo Feng sudah sedikit mengharumkan nama kekaisaran Black Dragon Mountain di alam semesta. Meskipun nyatanya Luo Feng malah mendapatkan perlakuan yang kurang layak dari sebagian orang di pihak kekaisaran seperti Hargrave dan Putri ke-9. Kemenangan yang diraih oleh Luo Feng juga tentu saja membuat kedua kakaknya merasa senang, tapi ada sedikit rasa insecure di dalam hati Hong yang merasa kalau jarak di antara dirinya dengan Luo Feng kini semakin menjauh. Bersama dengan itu, Jiang Tianchen dari Gunung Tiga Kapak melakukan panggilan. Beliau mengajak Hong untuk melakukan pertemuan dengan seorang senior dari organisasi tersebut sekarang juga. Hong, 我要带你觐见一位前辈。 Hong yang kini sudah sampai di lokasi pertemuan diperkenalkan dengan seorang Pak Tua yang merupakan salah satu dari pendiri organisasi Gunung Tiga Kapak, dan panggil saja si Pak Tua dengan Pak Tua Lord.
Ketika menatap mata si Pak Tua secara langsung, Hong langsung bisa merasakan dirinya sedang dikelilingi oleh suatu kekuatan misterius yang tak kasat mata. Kekuatan yang sama sekali tidak agresif, menunjukkan apabila Pak Tua Lord pendiri ini bukanlah sekedar Pak Tua sembarangan, karena ia memiliki pengendalian kekuatan yang sangat hebat. Si Pak Tua tanpa basa-basi langsung menjelaskan jika selama ini dia sudah mengikuti pertarungan Hong, dan dari pengamatan yang ia lakukan, si Pak Tua sadar jika kekuatan cahaya milik Hong itu hampir serupa dengan kekuatan miliknya. Hal itu membuatnya dianggap sangat cocok untuk menjadi murid dari si Pak Tua. Dengan sangat jelas Hong tahu jika itu merupakan sebuah penawaran, namun yang membuatnya heran kenapa malah dia yang dipilih, mengingat masih ada banyak jenius lain yang lebih mantep dari dia kan. Pak Tua Lord menjelaskan bahwa seorang pejuang yang sudah mencapai level penguasa sektor itu sudah melewati waktu-waktu yang sangat panjang. Sama seperti beliau yang selama ini sudah hidup lebih dari 1000 era dan melakukan perjalanan di ruang waktu yang sangat panjang. Ia bahkan pernah berkelana sampai ujung alam semesta dan pernah melihat kebangkitan serta musnahnya ribuan peradaban. Salah satu di antara peradaban tersebut ialah kampung halaman si Pak Tua sendiri yang harus musnah ketika ditelan oleh bintang merah berukuran raksasa. Seperti kerikil yang jatuh ke permukaan gurun pasir dan tetesan air yang jatuh ke laut, semua makhluk hidup pada akhirnya akan sirna sekalipun mereka bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Sama seperti si Pak Tua yang meskipun sudah hidup dalam waktu yang begitu panjang, tapi dia sama sekali tidak bisa menghadapi waktu. Ia memiliki akhir yang sudah ditentukan. Dan supaya hidup yang ia jalani bisa memiliki arti sampai ke masa mendatang, si Pak Tua berniat untuk membuat Hong mewarisi ajaran yang dibuat olehnya. Hong merupakan orang yang sangat cocok karena si Pak Tua seakan-akan sedang melihat dirinya di masa lalu ketika ia melihat Hong. Iya, Bang Hong memiliki keyakinan untuk menjadi kuat dan tidak takut dengan kematian. Jika Hong nantinya bisa mewarisi kemampuan yang akan diajarkan oleh si Pak Tua dan meneruskannya kepada generasi selanjutnya, maka setidaknya hal itu akan menunjukkan apabila dia merupakan eksistensi yang pernah hidup di alam semesta ini. Pas banget pikir Hong yang sekarang tidak punya guru. Tapi tiba-tiba saja Pak Tua Lord menegaskan jika waktunya sudah tak banyak lagi. Selanjutnya beliau akan kembali berkelana ke berbagai tempat dan berusaha untuk menerobos ke level immortal sebelum ajal menjemputnya. Dan jika Hong bersedia untuk menjadi murid, maka mau tak mau ia harus mengikuti beliau berkelana selama 20.000 tahun. Hong langsung terkaget-kaget pas dengar 20.000 tahun, itu kan lama betul. Jiang Tianchen menjelaskan kalau 20.000 tahun itu memang terdengar sangat panjang, tetapi jika waktu segitu diukur dengan umur alam semesta, itu cuma sekejap mata saja. Mengorbankan sedikit waktu untuk bisa mendapatkan pengajaran dari Pak Tua Lord itu merupakan penawaran yang sangat layak. Berpikir sebentar sambil menghela nafas, Hong di sini langsung meminta maaf karena dalam waktu-waktu ini kampung halamannya sedang berada dalam ancaman. Adik-adiknya juga sedang berusaha untuk melindungi bumi, dan sebagai kakak pertama Hong sudah pasti tidak akan kabur dan meninggalkan mereka begitu saja. Itulah mengapa sebelum bumi terbebaskan dari ancaman, Hong tidak bisa meninggalkannya, terlebih hanya untuk kepentingan pribadinya semata. Kata-kata Hong mengartikan kalau sekarang dia tidak bisa menjadi murid dan berpetualang ke alam semesta bersama Pak Tua Lord. Sama seperti cara Pak Tua yang kini sedang menghadapi rasa tidak berdaya ketika berhadapan dengan waktu dan mencoba untuk meneruskan ajarannya. Melindungi bumi yang sedang berada dalam masa kritis adalah cara yang digunakan oleh Hong. Jadi dia tidak akan pergi dan berkelana dengan si Pak Tua untuk sekarang. Pak Tua Lord sangat menghormati pilihan yang diambil oleh Bang Hong. Itulah mengapa beliau akan tetap menunggu Hong sampai suatu saat bumi sudah terbebaskan dari ancaman para alien yang berniat untuk merampasnya. Setelah perbincangan, Hong pun langsung pulang ke rumah. Melalui panggilan virtual, Hong juga sempat berkomunikasi dengan Nona Jiking. Si Nona merasa sangat disayangkan atas pilihan Hong yang sudah melakukan penolakan atas tawaran yang diberikan oleh Pak Tua Lord. Padahal itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat langka untuk memperkuat dirinya. Memang itu ada benarnya, tapi bagi Hong saat ini melindungi bumi yang merupakan tempat kelahirannya merupakan prioritas utama. Jadi mau gimana lagi? Ketika panggilan di antara keduanya berakhir, Lei Shen pun muncul dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Jiking. Mestinya Hong mempertimbangkan matang-matang untuk berkelana ke alam semesta selama 20.000 tahun. Kepada Luo Feng ia juga sempat bertanya sebelumnya. Luo Feng juga menerima pesan dari kerajaan Ganwu yang berat untuk merekrutnya kan? Ternyata sama saja, Luo Feng juga melakukan penolakan. Alasannya karena kerajaan Ganwu juga tidak bisa memberikan bantuan melakukan intervensi tentang kebijakan Kekaisaran Gunung Naga Hitam atas galaksi Bima Sakti. Jadi buat apa Luo Feng bergabung dengan mereka? Gak ada gunanya. Baginya sekarang yang terpenting ialah fokus untuk melewati pertandingan arena sesi selanjutnya.
1 lawan 1 adalah sesi pertandingan tersebut. Dan jika Luo Feng berhasil menang selama 4 ronde berturut-turut dalam Baiwan, maka secara otomatis ia akan mendapatkan kepemilikan Bima Sakti. Namun untuk bisa mencapainya bukanlah suatu perkara yang mudah. Lawan yang harus ia hadapi merupakan para elit dari jenius yang sudah disaring sebelumnya. Dan telah ditentukan pula lawan pada ronde ketiga Luo Feng ialah Nabini. Dan di ronde keempat ia akan dipertemukan dengan Rong Jun. Lei Shen langsung kesal mendengarnya karena bisa-bisanya mereka bertiga malah dipertemukan dengan Rong Jun, si jenius yang sangat kuat. Babata menjelaskan kalau Hong dan Lei Shen yang bertemu Rong Jun itu merupakan suatu kebetulan, tapi untuk Luo Feng ini merupakan sebuah pengaturan dari perusahaan alam semesta virtual. Setelah melawan orang yang kuat, maka kemungkinan besar Luo Feng bisa mengembangkan potensinya lebih jauh lagi. Sekalipun ia kalah, masih ada juga kok kesempatan untuk melaju ke babak selanjutnya untuk memperebutkan golden ticket. Tapi memperebutkan golden ticket justru lebih sulit daripada pertarungan Baiwan. Jadi bagaimanapun caranya Luo Feng harus menang. Singkatnya, tanpa berlama-lama sesi pertandingan Baiwan pun tiba. Dalam pertarungan pertama ini Luo Feng berhadapan dengan alien bernama Sawa Luo. Dan dengan menggunakan bentuk dari pedang ilusi, Luo Feng pun berhasil mengamankan kemenangan pertamanya. Di sisi lain ada juga Nabini yang terus meraih kemenangan sampai akhirnya ia harus dipertemukan oleh Luo Feng dalam ronde ketiga sesi pertandingan arena. 拜见哈格雷夫大人。 Sebelum melakukan pertarungan, Nabini yang berkunjung ke markas putri ke-9 diberikan sebuah potion oranye yang dikenal sebagai regen evolusi khusus. Setelah mengkonsumsi barang tersebut, selanjutnya Nabini akan mendapatkan kepekaan dalam pemahaman hukum asal-usul esnya. Hanya saja terdapat efek samping di mana si pengkonsumsi akan merasakan sakit yang cukup hebat. Diikuti oleh Hargrave yang berkata jika merebut Bima Sakti bukan hanya kesempatan yang besar bagi pihaknya, namun itu juga merupakan suatu kehormatan yang besar bagi Nabini. Kata-kata dari Patua tersebut membuat Nabini tanpa basa-basi langsung menenggak regen evolusi tanpa ragu lagi. Hingga akhirnya tibalah hari di mana ronde ketiga pertandingan arena dimulai. Luo Feng Baiwan melawan Nabini. Ini menjadi sebuah pertarungan khusus karena bukan hanya memperebutkan posisi teratas dalam pertarungan jenius saja, tapi keduanya juga bertarung untuk saling memperebutkan kepemilikan sebuah galaksi. Dan tanpa berlama-lama pertarungan pun dimulai. Sedari awal pertarungan, Nabini melakukan serangan gencar-gencaran kepada Luo Feng dengan menggunakan kekuatan dari tebasan esnya. Ia mencoba untuk mendorong lawan, situasi yang cukup menyulitkan bagi Bang Condet karena setelah pergerakannya dibatasi oleh es lawan, maka serangannya tidak lagi bisa dikeluarkan dengan maksimal. Itulah mengapa ia harus menghancurkan es-es yang muncul sebelum dirinya terkekang. Tanpa ragu, Luo Feng kemudian melesatkan mode pedang ilusi untuk menembus es-es yang menutup jalan tertuju ke arah Nabini. Ya, memang serangan Luo Feng cukup kuat untuk bisa menerobosnya. Akan tetapi, setelah pedang terbangnya tiba di tujuan, Nabini malah lenyap dari pandangan. Sekaligus ia melakukan serangan balik mengaktifkan domain es seketika menjebak Luo Feng di dalamnya. Nabini sekarang sudah berhasil mengembangkan kemampuan domain esnya setelah ia mengkonsumsi regen evolusi khusus, menjadi situasi yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh Luo Feng. Pertarungan yang terjadi di dalam domain es lawan benar-benar tidak memberikan keuntungan pada pihak jagoan, karena selama terjebak di sana, setiap serangan yang akan Luo Feng terima perlahan akan membuat tubuhnya membeku dan terasa berat. Dikatakan bahwa Nabini sendiri sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman selama ia berada di planet nebula rasi Sagittario. Itu merupakan sebuah tempat yang sangat dingin dan membuatnya memahami domain es pada iklim es di suhu 0 derajat. Menurut Hargrave, ketika Luo Feng terjebak di dalam domain Nabini, maka MC tidak akan bisa berkutik lagi. Itu menurut Hargrave, tapi menurut Babata lain lagi. Untuk bisa menghadapi domain es Nabini, Luo Feng sebelumnya juga sudah tinggal di planet tertentu selama beberapa waktu. Dan sebentar lagi hasil dari latihannya akan segera terlihat. Setelah terkena serangan yang tak ada habis-habisnya, terlihat bagian persendian Luo Feng mulai membeku. Pikir lawan itu adalah waktu yang pas untuk menghujani Luo Feng serangan-serangan berat. Tapi nyatanya Luo Feng masih bisa melakukan perlawanan. Ia mengaktifkan mode terbaru dari Heaven Forbid Shuttle, formasi Matrix pedang. Itu merupakan mode bertahan sekaligus menyerang, di mana pisau-pisau terbang Luo Feng yang membentuk perisai kecil berkeliaran di area sekeliling di tubuhnya. Walaupun tubuhnya sudah beku, Luo Feng masih bisa menggunakan kekuatan mentalnya. Ini membuat Bang MC penasaran tentang bagaimanakah cara yang akan dilakukan oleh Nabini untuk bisa menembus pertahanan Matrix pedang.
Luo Feng juga sadar kalau Nabini yang terus melakukan serangan gencar-gencaran sambil mengaktifkan domain es, pasti energinya sudah terkuras banyak. Hanya tinggal menunggu waktu lagi sampai akhirnya ia memasuki fase kelelahan. Dan benar saja, tak lama berselang Nabini terlihat sudah engap-engapan. Gaswat nih, kata Hargrave. Regen evolusi memang menguatkan domain Nabini, tetapi itu juga menambah beban fisik yang harus ia tanggung. Tak ada pilihan bagi Nabini selain berupaya untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Karena sudah tak punya banyak waktu, Nabini kemudian mendedikasikan sisa kekuatannya untuk membentuk sebuah pedang es berukuran besar, tertargetkan ke arah Luo Feng. Sementara Luo Feng yang kini sudah terbebaskan dari domain lawan membentuk pertahanan ganda Heaven Forbid Shuttle. Tangan kiri mengendalikan perisai, tangan kanan menyiapkan counter attack. Pedang es raksasa yang tertuju ke arah MC memang sangat destruktif. Akan tetapi Luo Feng bisa membelokkan arah dari serangan tersebut dan lanjut melayangkan serangan penghabisan dengan bentuk pedang ilusi ketika lawan sudah memasuki mode kelelahan. Dan cerot! Serangan telak yang diberikan oleh Luo Feng terlihat membuat Nabini kini tergantung di pilar arena. Di hadapan lawan yang sudah tak lagi bisa berkutik, Luo Feng berkata, meskipun tempat ini merupakan virtual, tapi juga bisa menguras energi mental seseorang. Nabini kini terlihat sudah mencapai batasnya, dan bagi Luo Feng sekarang dia sama sekali bukanlah ancaman. Bersama dengan serangan eksekusi yang terlepaskan, Luo Feng menyuruh Nabini untuk mengatakan kepada orang di belakangnya alias Hargrave dan Putri ke-9 agar jangan pernah mengambil barang yang bukan menjadi hak mereka. Dengan demikian kemenangan pun berhasil diraih oleh Luo Feng. Putri ke-9 yang sedang menonton siaran tersebut terlihat begitu jengkel, dan selanjutnya yang bisa Nabini lakukan hanyalah mengikuti pertandingan tambahan bersama dengan para jenius yang sudah kalah untuk memperebutkan golden ticket dalam pertandingan ulang. Dengan begitu mungkin saja Nabini masih bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan nominasi dan mendapatkan Bima Sakti. Luo Feng yang baru saja kembali langsung mendapatkan sambutan cukup heboh dari brother dan para AI. Tapi ingat, jangan senang dulu. Memang dalam ronde kali ini Luo Feng bisa meraih kemenangan. Akan tetapi sebelum ia benar-benar bisa mendapatkan kepemilikan Bima Sakti, ada Rong Jun yang harus ia kalahkan. Menurut Hong, dia merupakan lawan yang sangat mengerikan. Kesenjangan di antara Hong dengan Rong Jun bisa ia rasakan ketika pertarungan keduanya terakhir kali. Lei Shen pun membenarkannya. Rong Jun ini memang dari awal dikatakan lebih unggul bila dibandingkan dengan peserta lain yang berada di bawah naungan kerajaan alam semesta Ganwu. Bahkan Lei Shen sekalipun tidak bisa menahan satu serangan dari orang tersebut. Bila dinilai dari data kekuatan tempurnya, Rong Jun ini lebih tinggi angkanya sekitar 55% bila dibandingkan dengan Luo Feng. Dan dari lawan-lawan yang ia temui sebelumnya, kemungkinan Rong Jun bisa kalah cuma sebesar 0,02% saja. Memang itu merupakan angka yang kurang masuk akal kalau Luo Feng mau meraih kemenangan. Maka dari itulah Babata menyarankan agar Luo Feng mengandalkan beberapa trik ketika melawan Rong Jun selanjutnya. Babata kemudian memperlihatkan data dari pertarungan Rong Jun yang sudah ia kumpulkan, sekaligus meminta Luo Feng untuk mempelajarinya, karena siapa tahu jenius kuat tersebut punya celah yang bisa MC manfaatkan. Singkatnya, akhirnya duel di antara Luo Feng melawan Rong Jun pun tiba. Komentator yang sedang menggelar pertaruhan menyerukan jika Luo Feng sebagai seorang pendatang baru tanpa disangka-sangka bisa menunjukkan kehebatannya di arena pertandingan dan tampil dengan memukau. Sedangkan Rong Jun adalah sosok berkarisma tinggi yang mampu membuat lawan-lawan hebatnya merasa ngeri. Lalu, siapakah yang akan menang di antara keduanya? Akankah itu Luo Feng sang pendatang baru yang selama ini sudah menyembunyikan kekuatannya? Ataukah Rong Jun sang jenius tiada tara? Dua orang jenius yang berada di bawah naungan besar kerajaan alam semesta Ganwu akhirnya saling dipertemukan.
Gao Sheng, alien gembul yang suka judi, nampaknya agak ragu untuk memasang taruhan kepada Luo Feng kali ini karena Rong Jun itu musuh yang bukan kaleng-kaleng dan jelas lebih kuat bila dibandingkan dengan Bang MC. Ketika berada di area lobi, Luo Feng saling bertatapan dengan lawannya langsung bisa merasakan tekanan hanya dari tatapan Rong Jun. Dan di sini Rong Jun memberikan pernyataan yang aneh. Jadi setelah ia mengalahkan Luo Feng, dia berniat untuk bunuh diri untuk bisa mengikuti pertandingan ulang yang dikatakan sebagai pertarungan dengan intensitas tinggi, dan itu pasti bisa membantu pelatihannya. Rong Jun di sini hanya berharap agar Luo Feng bisa memberikan perlawanan dan jangan cepat-cepat kalah darinya. Memang agak lain jenius ini, malah punya niatan mau kalah. Dan keduanya pun masuk ke dalam arena, seketika membuat pihak-pihak yang memberikan dukungan kepada Luo Feng dibuat tegang. Pertarungan pun diawali oleh Luo Feng yang melepaskan beberapa senjata terbang Hianshen ke arah lawan, tapi semuanya bisa ditangkis seraya Rong Jun bergerak mendekat ke arah Luo Feng serta melepaskan serangan-serangan berat. Dari benturan awal yang terjadi, Luo Feng bisa paham betapa kuatnya Rong Jun. Pantas saja Hong dan Lei Shen bisa kalah dengan begitu mudahnya oleh orang ini. Bahkan setelah Luo Feng mengaktifkan kemampuan domain logamnya, Rong Jun masih bisa memberikan serangan-serangan mengerikan. Hal ini memaksa Luo Feng untuk cepat-cepat menggunakan serangan dari bentuk pedang ilusinya. Benar-benar lawan yang tidak mudah, sebab Rong Jun terlihat mampu menahan serangan kuat Luo Feng satu itu dengan menggunakan kekuatan fisiknya. Sementara itu Woka, sang jenius yang berasal dari kerajaan alam semesta lain yang tengah menonton siaran langsung, tahu betul kalau kekuatan mental Luo Feng sudah terkuras banyak. Jika saja Luo Feng tidak bisa menemukan celah lawan, maka Bang Codet takkan memiliki harapan untuk bisa menang menurutnya. Luo Feng yang sudah terengah-engah tidak mengira jika bentuk pedang ilusi miliknya bisa dipatahkan dengan begitu mudahnya oleh lawan. Jadi sekarang tidak ada alasan lain lagi baginya untuk tidak mengeluarkan trik yang sudah ia persiapkan, dan itu adalah membuat pedang ilusi menjadi dua. AI Tuan Wu bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa Luo Feng yang cuma level bintang tingkat 7 bisa mengeluarkan dua bentuk pedang ilusi. Di dunia nyata sih memang tidak bisa, tapi kata Babata lain lagi kalau itu di ruang pertandingan virtual. Peserta di tempat tersebut sudah diatur setara di level bintang tingkat ke-9, dan Luo Feng memanfaatkan aturan yang satu itu. Dan kini bukan hanya kekuatan pedang ilusi Luo Feng saja yang sudah meningkat berkali-kali lipat, tapi ia juga bisa membuat taktik dengan bentuk senjata tersebut. Tanpa berlama-lama Luo Feng melepaskan dua pedang ilusi ke arah yang berbeda, memecahkannya kembali menjadi beberapa bagian, dan setelahnya barulah diarahkan kepada lawan. Dengan cara ini maka Rong Jun tidak akan bisa bergerak dengan leluasa. Dari rekaman pertarungan Rong Jun sebelumnya, Luo Feng juga sudah berhasil menemukan celah. Ketika dihadapkan dengan serangan intensitas tingkat tinggi, Rong Jun biasanya akan menahan serangan-serangan tersebut, dan pada saat itulah akan tercipta sebuah celah yang terdapat di bagian punggungnya. Itulah cara yang akan digunakan oleh Luo Feng kali ini. Ketika Rong Jun tengah disibukkan oleh senjata-senjata terbang, di momen itulah Luo Feng berhasil menemukan celah untuk mendaratkan serangan fatal ke bagian punggung lawan. Akan tetapi sebelum berhasil mendaratkannya, Luo Feng bersama dengan seluruh senjata terbangnya dibuat terhempaskan ketika Rong Jun tiba-tiba mengeluarkan serangan yang meledak-ledak. Kekuatan itu berasal dari aktivasi domain tanah yang akhirnya terpaksa harus Rong Jun gunakan untuk menekan Luo Feng. Namun Luo Feng yang masih belum menyerah mencoba kembali bangkit sambil melepaskan kembali serangan pedang ilusinya. Dan kembali, Rong Jun kembali menunjukkan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ketika Rong Jun menahan pedang ilusi, tiba-tiba saja muncul Rong Jun lain yang bergerak ke arah Luo Feng. Kemampuan untuk menciptakan bunshin yang ditunjukkan oleh lawan bukan hal baru bagi Luo Feng. Itu hampir mirip dengan kekuatan dari teknik tersembunyi Behemoth yang disebut dengan ruang absolut. Getaran distorsi di sekeliling tubuh Rong Jun akan menyebabkan pemisahan kuantum, menciptakan tubuh fisik ilusi yang baru, tapi serangannya betulan.
Level pertama dari ruang absolut hanya bisa membuat ilusi tanpa fisik. Namun jika saja Luo Feng bisa menemukan pola di sekeliling tubuh Rongjun, bisa saja ia menggunakan kemampuan yang serupa, memanfaatkan kecepatan untuk mengubah gravitasi ruang dan menciptakan distorsi sehingga terbentuklah satu bunshin. Setelah memahaminya lebih lanjut, Luo Feng benar-benar bisa menggunakannya dan akhirnya terjadilah pertarungan tag team di antara kedua jenius tersebut. Ketika dua bunshin masing-masing pihak lenyap, terjadilah benturan kekuatan besar di antara Luo Feng dan Rongjun, membuat keduanya sama-sama terhempaskan ke arah belakang. Di saat Luo Feng berusaha mengendalikan senjata-senjata terbangnya, ia terlihat tak mampu. Rongjun beranggapan kalau Luo Feng pasti sekarang sudah benar-benar kehabisan energi mental, jadi dia akan langsung eksekusi saja. Tak mau menyerah, Luo Feng kemudian menggunakan pedang lamanya dan bergerak sambil menyeret senjata tersebut ke arah Rongjun. Rongjun yakin kalau musuh bergerak di depannya cuma ilusi saja, jadi dia memutar badan sambil melayangkan tebasan kepada Luo Feng yang ternyata sudah ada di belakangnya. Tapi ternyata itu juga cuma ilusi. Ia tidak mengira kalau Luo Feng masih punya sisa kekuatan mental untuk melakukan trik seperti ini. Rongjun kembali balik badan, posisi di mana tubuh asli Luo Feng terlihat, dan keduanya kemudian sama-sama membenturkan serangan dengan menggunakan sisa-sisa kekuatan yang ada, dan boom! Di saat para penonton terdiam menyaksikan pertarungan hebat tersebut, Luo Feng pun nyaris tersungkur sebelum tubuhnya ditangkap oleh Rongjun. Iya, pemenang dari duel tersebut ialah Rongjun, sang jenius tiada tara. Mereka semua yang berpihak kepada Luo Feng wajahnya langsung layu. Sayang sekali, padahal sedikit lagi tuh dia hampir menang. Menurut Hong, bisa bertanding sampai tahap tersebut melawan Rongjun pasti akan membuat nama Luo Feng melejit di kerajaan alam semesta Ganwu. Sementara itu, setelah berhadapan dengan Luo Feng, Rongjun merasa kalau pertandingan ulang sudah tidak lagi berguna baginya. Sebab bertarung dengan Bang MC saja sudah membuatnya terpuaskan. Luo Feng nampaknya cukup senang bisa mendapatkan pengakuan dari lawan tangguh yang satu ini. Jika saja keduanya kembali dipertemukan nanti, Rongjun berharap kalau Luo Feng bisa memberikan lebih banyak kejutan lagi kepadanya. Pertandingan hebat membuat para penonton bersorak-sorai dengan heboh menyebut nama Rongjun dan Luo Feng. Di arah lain ada jenius Woka yang tertarik kepada kedua jenius yang baru saja bertarung, menganggapnya sudah cukup layak untuk bisa berhadapan dengan dirinya. Rongjun sendiri dikatakan sebagai jenius terkuat dalam 100 pertarungan jenius terakhir, sedangkan Luo Feng, dia merupakan sosok yang tenang dan sangat fleksibel ketika bertarung, dan pasti di masa depan ia akan menjadi seorang pejuang yang luar biasa. Dari pertarungan ini, Luo Feng mendapatkan sedikit pencerahan kalau master mental seperti dirinya tidak boleh didekati oleh pejuang spesialis jarak dekat. Jika saja ia lebih mahir lagi dalam penggunaan senjata mentalnya, pasti ada tuh kesempatan buat menang. Mulai dari sini, Luo Feng menetapkan selanjutnya bukan hanya dirinya akan berlatih teknik rahasia saja, namun dia juga harus meningkatkan kualitas pengendalian senjata mentalnya. Sekembalinya Luo Feng, ia langsung dihampiri oleh Xu Xin dan juga kedua brothernya. Hong meminta Luo Feng supaya tidak terlalu kecewa karena ia masih memiliki kesempatan untuk melindungi bumi ketika ikut dalam sesi pertandingan berulang. Masuk ke dalam ruang latihan bintang meteorit, Babata menjelaskan jika menuruti aturan pertandingan berulang, Luo Feng diharuskan untuk bertanding 10 ronde dalam sehari selama 3 tahun lamanya. Jadi Babata berniat untuk membuat jadwal latihan khusus buat MC. Selain itu, Babata juga sudah sempat meningkatkan kekuatan Heaven Forbid Shuttle menjadi level 5 sehingga dapat meningkatkan fleksibilitas Luo Feng. 4 bentuk dari shuttle tersebut juga kini sudah diperkuat. Jadi Babata meminta Luo Feng untuk membiasakan diri ketika menggunakannya. 好，开始训练吧。
Dalam pelatihan yang sudah dibuat oleh Babata, Luo Feng harus kembali berlatih dengan salah satu dari 5 pelayan immortal Huyanbo, dan dia adalah Jiu Xia. Pelayan satu ini berasal dari galaksi raksasa yang berjarak 1 miliar tahun cahaya dari bumi. Dia merupakan seorang pembajak planet yang terkenal berasal dari klan monster. Klan monster merupakan salah satu dari 6 klan tertinggi di alam semesta. Meskipun fisiknya seperti monster, tetapi mereka memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, bahkan memiliki bakat yang lebih tinggi. Klan monster tidak terlalu mementingkan teknologi mutakhir. Mereka lebih mengandalkan genetik dan lebih memprioritaskan membuat keturunan dari sosok yang kuat. Sedangkan Jiu Xia yang berasal dari garis keturunan rendah merasa tidak puas dengan tekanan yang diberikan oleh kerajaan monster. Ia membuat rencana untuk mengacaukan situasi dengan mencuri token sosok level immortal, sehingga terjadilah peperangan di antara klan monster melawan klan manusia, dan klan monster berakhir mengalami kekalahan. Peperangan itu pula menjadi awal Huyanbo dipertemukan dengan Jiu Xia. Babata sudah mengatur cloning Jiu Xia setara dengan level Luo Feng yang sekarang. Jika Luo Feng bisa melewati ujian yang diberikan oleh pelayan abadi yang satu ini, maka tentu saja MC akan mendapatkan banyak peningkatan. Dan itulah ending dari cerita Swallowed Star kali ini. Like kalau suka dan dislike kalau nggak suka video ini teman-teman. Dan kita akan kembali bertemu lagi kapan-kapan. Bye.